Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Qadar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Bapak dan Ibu, para pengurus Masjid Al-Qadar yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para asatiz, guru-guru, asatiza yang berada di lingkungan Masjid Al-Qadar. Wabil khusus kepada Bapak Ibu semuanya yang Allah gerakkan hatinya, Allah permudah langkahnya untuk menunaikan sholat berjamaah di Masjid Al-Qadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah senantiasa beri kita kesehatan dan keistiqomahan dalam ketaatan sampai nanti kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita ingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah dalam kehidupan kita ini, dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan selalu bagi junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita rindukan. Maka senantiasa kita perbanyak salawat untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk membersamai acara kajian pada malam hari ini. Maka kita ambil tema kita Bapak Ibu tentang mempelajari seorang sahabat Nabi, kehidupannya yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Dari kisah Thauban ini Bapak Ibu ada beberapa yang sangat inspiratif sekali yang bisa kita ambil pelajaran sehingga kita termotivasi juga untuk mengikuti bagaimana kehidupan para sahabat dulunya, terutama kisah tentang Thauban ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, asbabun nuzul surah An-Nisa ayat yang ke-69 Pak, itu berkisah tentang sahabat Nabi yang mulia ini yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Meskipun nama Thauban ini Bapak Ibu tidak begitu terkenal sahabat yang lain, tetapi ada ayat yang berkisah tentang beliau. Tentunya Pak, kalau ada asbabun nuzul mengisahkan tentang seorang sahabat, maka dia tentu sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah kita ragu untuk mengikuti bagaimana kehidupan beliau, sehingga kita termotivasi juga untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Suatu ketika Bapak Ibu, Thauban ini merasa gelisah, tak tenang, ya. Kemudian terasa seperti orang yang sedang bersedih sekali. Kenapa bersedih? Karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan rumahnya, ya, karena Thauban ini dia adalah maulanya Rasul, dia adalah pelayannya Rasul, ya, jadi pelayannya Rasul, budaknya Rasul. Kemudian suatu ketika dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasul ini berpergian jauh, Pak Ibu, maka Thauban ini gelisah, Pak. Kenapa? Karena satu hari saja tidak melihat Rasul, ada kesedihan yang mendalam dalam diri Thauban. Begitu besar cinta para sahabat dulu, Pak, tidak bertemu dengan Nabi saja, luar biasa kesedihan yang menyelimutinya. Maka suatu ketika Bapak Ibu ditengoklah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Thauban ini, mukanya murung,
kemudian terlihat seperti orang sakit, tidak bergairah hidup. Kemudian ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Sauban, kenapa engkau begini seperti orang sakit? Apakah engkau sakit atau engkau ada dalam masalah? Maka Sauban Bapak Ibu menyatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini tidak sakit dan saya juga tidak ada masalah. Cuma saya kepikiran ya Rasul. Kepikiran apa engkau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kepikiran kalau nanti engkau sudah wafat ataupun saya sudah wafat, maka apakah nanti kita akan bersatu bersama di dalam surganya Allah? Kalau nanti katakanlah saya masuk surganya Allah, tentu derajat engkau jauh lebih tinggi surganya, kemuliaannya daripada dibandingkan saya. Dan kalau nanti saya tidak bertemu dengan engkau di surga, ditakdirkan masuk neraka, ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupanku kelak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah Rasul yang membuat saya bersedih, sehingga saya kepikiran bagaimana nasib saya nanti di akhirat, apakah mampu bisa bersama dengan engkau. Begitu sahabat dulu, Pak. Kita kini lai takana itu, Pak. Lai takana untuk bermimpi bersama dengan Nabi SAW di dalam surga. Pernah tidak kita bertanya ke diri kita, Bu, ya Allah, ya Rasulullah, apakah nanti saya berada dalam barisan-barisan panjang bersamamu dalam surga? Pernah tidak terbesit dari situ, Pak? Kalau sudah pernah, Bapak Ibu, mohon izin, berarti ada tanda-tanda rasa cinta yang besar dalam hati kita, Bapak Ibu, untuk menjadi bagian dari keluarga Nabi di dalam surga nanti. Maka Nabi SAW, Bapak Ibu, terdiam Rasul, karena Rasul tidak bisa jawab, Pak, apakah nanti Sauban ini menjadi bagian dari keluarganya dalam surga atau tidak. Maka turunlah ayat, Bapak Ibu, surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Di antaranya, Pak, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman nanti di dalam surga. Nah, ini Pak untuk menjawab kesedihan dari Sauban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Sauban, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat kelak dalam surga. Kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka engkau akan bersama dengan Rasulnya. Barulah bahagia hati Sauban radhiyallahu anhu. Apa pelajarannya, Bapak Ibu? Kalaulah kita betul-betul mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ukur sudah sejauh mana rasa cinta kita kepada Nabi, Pak. Apakah ada kerinduan? Jangan-jangan, Pak Ibu, mohon izin, kita mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Tetapi ketika nama Nabi disebut saja, kita enggan untuk bersalawat kepadanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, orang yang tidak mau bersalawat ketika nama Nabi disebut, nama Nabi didengarkan, nama Nabi ditulis, maka orang itu termasuk orang yang kikir, kata Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah Sauban yang pertama ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, kalau betul kita ingin bersama Nabi di dalam surga kelak, maka ikutilah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwariskan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dikumpulkan bersama Nabi di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Sauban ini dimerdekakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sauban memulai kehidupan yang baru, Pak. Jadi rumah Rasul berdampingan dengan Masjid Nabawi, maka Sauban ini, Pak, tempat tinggalnya agak jauh dari permukiman Nabi. Ketika ditanya oleh sahabat, mengapa engkau jauh dari tempat tinggalnya Nabi? Karena kata Sauban, saya ingin jauh posisinya bukan jauh dari Rasul, tetapi saya pengen rumah saya itu jauh dari masjid. Karena apa, Pak? Karena semakin jauh tempat tinggal dari masjid, semakin besar pahalanya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Sauban itu Pak punya kebiasaan begini kalau pergi ke masjid Pak. Karena apa? Jarak tempuh rumah beliau Bu, Pak, itu 3 jam jalan kaki. Jadi ukurlah Pak, di mana kira-kira rumah gini Pak. Jalan kaki 3 jam. Jadi Bu, jalan kaki 3 jam, maka beliau paling dulu datang ke masjid Pak, duduk bagian pojok kanan. Duduk bagian pojok kanan Pak, di situ. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia di tengah Pak, nanti terganggu orang lewat. Nah, makanya dipilih bagian pojok sebelah kanan. Nah, datang lebih awal, tempat tinggal lebih jauh daripada sahabat Nabi, berjalan setiap hari ke masjid 3 jam lamanya perjalanan Pak Ibu. Maka suatu ketika waktu sholat subuh datang, maka karena Nabi SAW seperti biasa Pak memperhatikan para sahabatnya, dicalik ke pojok kanan Pak, sampai biasa sahabatnya kok sedang duduk atau menunggu waktu sholat. Dicalik ke sebelah kanan, tidak ada nampak lagi. Maka Nabi SAW merasa Sauban belum datang. Maka kata Nabi kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kita tunggulah nanti Sauban datang, baru kita sholat berjamaah. Setelah ditunggu-tunggu Bapak Ibu, Sauban pun tidak datang-datang, tidak tiba-tibanya Pak. Maka karena dikhawatirkan waktu subuh akan habis, maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk bersolat berjamaah. Akhirnya Bapak Ibu setelah solat berjamaah, kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, aku tidak melihat di antara sahabat kita yang biasa solat berjamaah. Siapa dia ya Rasul? Yakni sahabat kita Sauban. Dia belum datang sampai subuh hari ini, sampai pagi ini dia tidak datang. Maka dari itu, ayolah kita jenguk dia ke rumahnya, barangkali dia ada mengalami sesuatu. Maka dikumpulkan sahabat Pak, diajak oleh Nabi SAW untuk berkunjung ke rumah Sauban sebagai bentuk kepedulian Nabi terhadap para sahabat. Aku sunnah cek Pak. Misalnya Pak, awak atau biasa berjamaah Pak Ibu. Ada kawan kita yang tidak datang. Jadi perhatian tuh Pak. Kamu apa tuh ya? Kok tidak datangnya subuh ini? Kok tidak datangnya lah sehari? Pernah tidak kita terbesit demikian Pak? Karena dalam berjamaah itu Bapak Ibu, ada sunnah-sunnah yang diwariskan Nabi. Kalau orang-orang yang biasa berjamaah dengan kita Pak, jarang atau bahkan dia tidak datang lagi ke masjid, dia itu jadi pertanyaan bagi kita. Kemana sahabat kita ini? Maka Nabi Pak, satu kali saja Sauban ini tidak datang ke masjid, maka dijenguk oleh Nabi SAW ke rumah beliau. Maka berjalanlah Nabi dan para sahabat Pak 3 jam lamanya baru sampai di rumah Sauban radhiyallahu anhu. Ketika diketuk pintu, ternyata Bapak Ibu yang membukakan adalah istri beliau. Maka ketika itu Rasul mengucapkan salam, dijawab oleh istri beliau, waalaikumsalam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu, wahai istri Sauban, kemanakah Sauban pagi ini tidak datang ke masjid? Subuh ini dia tidak datang ke masjid. Maka istrinya Pak dengan menangis menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Sauban sebelum subuh tadi mengalami sakaratul maut. Artinya Pak, Sauban kola lama meninggal. Jadi ketika sakaratul maut itu Bapak Ibu, kata istrinya kepada Nabi, saya ucapkan talqin di telinganya, maka tetapi dia tidak mengucapkan apa yang saya ucapkan. Misalnya Bu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Bapak Ibu tidak diikuti oleh Sauban, tetapi yang diikuti Pak, yang dibacanya ada 3 kalimat Pak, yang membuat istrinya bertanya-tanya, ini kenapa suami saya begini? Jadi kata Rasul SAW, wahai istri Sauban, apakah yang diucapkan oleh Sauban terhadap 3 kalimat tadi sebelum dia wafat? Maka Bapak Ibu diutarakan oleh istri Sauban tadi, ya Rasulullah, ketika suamiku mengalami sakaratul maut, maka dia mengucapkan 3 hal Pak. Yang pertama, kenapa tidak jauh, kenapa sebentar, kenapa pendek, atau Pak, kenapa dekat, kenapa tidak jauh, kenapa dekat? Itu kalimat Pak. Kan aneh itu Pak. Dituntun baca la ilaha illallah, jawabannya kenapa tidak jauh, kenapa dekat? Yang pertama Pak. Yang kedua, kecik Sauban, kenapa yang lama, kenapa tidak baru? Kenapa yang lama, kenapa tidak baru? Dan yang ketiga Pak Ibu, kenapa sedikit, kenapa tidak banyak? Itulah Pak. Jadi istri beliau ya tidak mengerti, tidak paham Pak, apalah ini kata suamiku, tidak ngerti dia Pak. Untung-untung Nabi SAW datang berkunjung ke rumah. Maka kata istri beliau, ya Rasulullah, apakah gerangan, apakah tanda-tanda baik atau tanda-tanda yang tak baik dari apa yang diucapkan oleh suamiku?
Maka Nabi SAW, Bapak Ibu, tersenyumlah Nabi SAW. Tersenyum Nabi digambarkan oleh Jibril tentang apa yang dialami oleh Thauban radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu, wahai istri Thauban, ketahuilah bahwa kematian dari Thauban ini adalah suatu yang mulia. Kenapa demikian? Karena ketika Thauban ini akan dihadapkan dengan sakaratul maut, Bapak Ibu, Thauban itu Pak ditampakkan di Allah seluruh amal-amal yang telah dikerjakan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ikut dalil bahwa kalau kita beramal baik ataupun beramal buruk, maka sebelum meninggal itu Pak ditampakkan tuh Pak amal-amal kita. Makanya Pak, kalau amal baik dan kita kerjakan Pak, mohon izin, itu maka mudah orang sakaratul maut Pak, karena yang ditampakkan tuh gambaran-gambaran amal soleh yang akan dibawanya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kebalikannya Bapak Ibu, yang kita lakukan di dunia itu amal-amal buruk saja, maka ditampakkan oleh Allah Pak, maka meninggalnya itu susah Pak, yang kita kenal dengan su'ul khatimah. Kenapa? Karena takut bertemu dengan Allah, karena amalnya tidak ada, justru amal buruk yang banyak. Maka kata Nabi SAW, Bapak Ibu, yang pertama, wahai istri Thauban, kenapa dekat, kenapa tidak jauh? Karena Thauban ini Bu, digambarkan betapa banyaknya pahala yang diperoleh olehnya berjalan kaki 3 jam setiap hari menuju masjid Pak. Ditampakkan tuh Pak sebelum meninggal tuh. Jadi Thauban, ini pahala engkau berjalan 3 jam dari rumah, maka begitu besar keutamaan Pak. Maka suatu ketika Pak, Thauban kok pernah ditawarkan oleh Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Wahai Thauban, engkau berjalan 3 jam dari rumah menuju Masjid Nabawi. Boleh enggak engkau beli saja seekor keledai atau seekor tunggangan, supaya lebih memudahkan engkau datang dari rumah dan mempercepat langkah engkau menuju masjid? Kata Thauban, Pak, tidak wahai Ubay bin Ka'ab. Kenapa demikian? Karena saya teringat Nabi SAW bersabda, siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid Allah, maka langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat. Begitu terus Pak. Maka biarlah saya berjalan 3 jam, karena saya pengen mendapatkan keutamaan dihapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ditampakkan pahala melangkahkan kaki ke masjid tadi Pak, berteriaklah Thauban, ya Allah, kenapa dekat, kenapa tidak jauh ya Allah? Padahal sudah jauh tuh Pak, sudah 3 jam berjalan. Ya, sudah 3 jam berjalan Pak Ibu. Maka kata Thauban, kenapa tidak dekat, kenapa tidak jauh ya Allah? Kenapa begitu dekat? Artinya Pak, pengenlah Thauban kok kalau bisa hidup kali mungkinnya pengen 5 jam, 6 jam lebih jauh dari perjalanan rumah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini Pak, mohon izin ya, berapalah agaknya Pak yang sanggup untuk menunaikan sholat berjamaah ke masjid Pak? Misal ada di sebuah tempat Bapak Ibu ya, dengan penduduknya yang ramai, khususnya laki-laki lumayan banyak Pak. Berapa persenkah yang sanggup untuk melangkahkan kakinya berjamaah menuju masjid Pak? Ini adalah perjalanan terberat Pak Ibu. Ada kakek-kakek Pak, dia sanggup mengayuh sepedanya berkilo-kilo, sanggup Pak, kuat fisiknya. Tetapi Bapak Ibu, ada orang yang kuat fisiknya tetapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Persoalannya di mana Pak? Persoalannya adalah dengan keyakinan tentang keutamaan berjamaah. Nah Bapak Ibu, ambo yakin Pak, Bapak ya dan Ibu yang rajin sholat berjamaah ke masjid, itu karena yakin dengan keutamaan berjamaah tuh Pak. Cobalah kalau tidak yakin Pak, mungkin patah semangat kita ya. Orang-orang yang kurang keyakinannya tentang berjamaah itu Pak Ibu, sakit mungkin tidak mulai datang ke masjid. Rinai sakit mungkin tidak mau lagi pergi ke masjid. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, begitu ramainya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ini menandakan keyakinan kita Bapak Ibu begitu kuat dengan keutamaan berjamaah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi menyebutkan tentang kewajiban sholat berjamaah itu Bapak Ibu ya, misalnya ada hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmizi Pak, kata Nabi SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Siapa saja yang sholat isya berjamaah Pak, melangkah dari rumah menuju masjid sholat berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, maka pahalanya, keutamaannya diberi oleh Allah sama seperti orang yang sholat separuh malam.
Sholat separuh malam. Lai pernah ibu sholat separuh malam? Sudah bu? Sudah pernah melaksanakan sholat separuh malam? Mungkin belum ya bu ya? Mungkin belum. Dan wa man shallal subhi fi jama'atin, dan siapa pak yang bersolat subuh berjamaah ya, faka'annama shallaila kullah, maka sama dengan orang yang sholat sepanjang malam. Apa lah pernah sholat sepanjang malam pak? Sepanjang malam belum ya pak ya? Belum sanggup kita pak sholat setelah isya itu pak sampai tertumbuk nanti waktu subuh, mungkin tidak kuat kita pak. Tapi Allah beri keutamaan bapak ibu, siapa yang sholat isya, sholat subuh berjamaah, sama nilainya dengan orang yang sholat semalam suntuk atau sepanjang malam. Maka didengarlah oleh sahabat Nabi pak, namanya Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum mendengar Nabi menyampaikan hadis ini, datanglah Abdullah ibnu Maktum menghadap kepada Nabi. Ya Rasul, boleh tidak saya tidak datang berjamaah ke masjid? Kenapa dengan engkau, kata Rasul? Karena saya sudah tua, mata saya ini buta, tidak bisa melihat, kemudian fisik saya sudah lemah. Kira-kira pak, ada jamaah awak dan seperti Abdullah ibnu Maktum? Mungkin tidak ya pak ya? Mungkin tua ada, tapi alhamdulillah mata masih bisa melihat. Mungkin tua ada pak, tapi fisik masih kuat. Sedangkan Abdullah ibnu Maktum pak ibu, mata sudah tak bisa melihat, tubuh sudah ringkih karena tua, ya tidak bisa bergerak terlalu banyak pak ibu. Tetapi boleh tidak saya izin supaya tidak sholat berjamaah wahai Rasul? Kata Nabi, pak boleh, engkau tidak berjamaah. Pergilah pak dengan senang hati, dipanggil oleh Nabi lagi. Ta'al, datang dia balik pak. Wahai ibnu Maktum, apakah engkau mendengar suara azan? Maka kata Abdullah ibnu Maktum, benar ya Rasul, saya masih mendengar suara azan. Kalau begitu, penuhilah sholat berjamaah. Artinya pak, itu yang dipakai oleh para ulama dalil tentang sholat berjamaah itu bagi laki-laki khususnya adalah wajib. Nah, akhirnya pak, semenjak hari itu ya, Abdullah ibnu Maktum tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah meskipun pak kondisinya sudah tua renta, matanya buta. Tidak peduli dengan keadaan, yang penting sholat berjamaah ditunaikan. Maka sampailah di suatu subuh bapak ibu, berjalan Abdullah ibnu Maktum keluar dari rumah, kemudian ketika akan keluar tempat berjalan, maka terjatuhlah beliau pak. Terjatuh, tersandung dari sebuah batu, kemudian kepalanya ini terbentur ke batu. Artinya pak, baju sudah kotor, kepala berdarah. Nah, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, kalau kita pak mau izin, lah jatuh tuh pak, lah berdarah, baju kumo, awak lah tua, lah gaya lah pak. Nah, itu balik lagi ke masjid atau tidak pak? Kalau dengan keimanan kita hari ini pak, lah jatuh dapat musibah pergi ke masjid. Nah, lah berdarah kepala, badan lah panik, kemudian baju kotor, pulang ke rumah. Pertanyaannya bu, balik tidak kita lagi ke masjid pak? Kalau balik pak, iman kita sama aja iman ibnu Maktum. Tapi kalau tidak balik pak, itulah keadaan iman kita sekarang. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah, Abdullah ibnu Maktum digantinya bajunya pak, pulang ke rumah, kemudian melangkah balik menuju masjid. Nah, berjalan terus berjalan sampai akan terjatuh sekali lagi, Pak. Nah, ketika akan terjatuh yang kedua kali ini, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menyambutnya, Pak. Disambut. Nah, disambut. Kemudian apa kata pemuda tadi? Wahai kakek, mulai hari ini saya yang akan mengantarmu ke masjid. Ah, senanglah Abdullah bin Maktum, Pak. Kenapa engkau baik sekali, wahai anak muda? Karena saya kasihan dengan engkau, wahai kakek. Biarlah saya antar engkau dari rumahmu menuju masjid, jadi dari masjid menuju rumah. Begitu setiap hari saya antarkan engkau. Senang Abdullah bin Maktum, Pak, karena ada orang yang memudahkan dia untuk berangkat dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berlangsunglah Pak beberapa lamanya. Maka suatu ketika Abdullah bin Maktum ini penasaran dengan siapalah agaknya nama anak muda yang mengantarnya setiap hari ini. Maka ditanya Pak, apa kata Abdullah bin Maktum? Wahai anak muda, siapa namamu? Kata anak muda tadi, Pak, janganlah engkau tahu, wahai kakek. Tidak perlulah engkau tahu. Kata Ibnu Maktum, Pak, kalau engkau tidak mau memberitahu namamu, maka mulai hari ini tidak usah lagi antarkan dan jemput saya menuju masjid. Tidak usah lagi. Maka kata pemuda tadi menjawab, Bapak Ibu, wahai Ibnu Maktum, ketahuilah bahwa saya ini adalah syaitan. Nah, ini diantar oleh syaitan, Pak. Kalau Bapak Ibu, kalau dihalang-halang dari syaitan yang ada di rumah. Ah, janganlah ke masjid lain. Di rumah saja orang lah komat. Jangan sok-sok soleh lah. Akan itu, Pak. Dihalang-halangi kita oleh syaitan, Pak.
Tapi uniknya Bapak Ibu, Abdullah ibnu Maktum, lelaki tua yang buta ini, justru dibantu oleh syaitan datang ke masjid, Pak. Diaraklah ke masjid, nanti diantar lagi pulang, Pak. Begitu setiap hari, Pak. Maka apa kata Abdullah ibnu Maktum? Wahai syaitan, biasanya engkau ini melarang atau mencegah orang untuk datang ke masjid. Kenapa saya engkau antarkan? Dijawab oleh syaitan tadi, Pak. Jangan banggalo dulu, kecil syaitan. Nah, jangan banggalo dulu. Saya ini ngantarin engkau nih Ibnu Maktum, saya takut kalau engkau beruntung banyak. Dan saya takut kalau engkau beruntung banyak. Biarlah saya rugi asal engkau beruntung banyak. Itu sifatnya, Pak. Biarlah setan itu rugi, Pak, mengantar jemput setiap hari, ya. Asalkan jangan Abdullah Ibnu Maktum kok beruntung begitu banyak. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Ingat tidak engkau ketika engkau terjatuh waktu subuh hari dulu Ibnu Maktum? Ingat, ketika engkau terjatuh itu Ibnu Maktum, maka engkau pulang ke rumah, engkau bersihkan badanmu, lalu engkau berangkat kembali ke masjid. Saat itu juga Bapak Ibu, Allah hapus separuh dari dosa-dosa Abdullah Ibnu Maktum. Separuh. Maka yang akan jatuh kedua kali lagi, syaitan pun tak mau, Bu. Jadi setan kok, Pak, dalam riwayat, Pak, setan kok menangis. Pernah setan menangis. Kapan, Pak? Ketika dosa seorang hamba dihapus murni oleh Allah semuanya, maka saat itu, Pak, setan menangis. Jadi kalau sudah diampuni dosa kita, Pak, yang begitu banyak itu, nah maka setan yang biasa menggoda, Pak, menangis dia. Menghadap dia kepada rajanya. Apa kata dia, Pak? Kenapa engkau menangis? Karena saya sudah bersusah payah menggoda hamba Allah yang itu. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik saya goda dia, tetapi dia justru bertaubat kepada Allah, dihapuskan semua dosanya, maka menangislah syaitan, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Abdullah Ibnu Maktum akan terjatuh kedua kali, maka saya tidak ingin engkau dihapuskan semua dosamu, kata syaitan. Biarlah saya bantu engkau, asal semua dosamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah, Bu, sifat syaitan. Ada sifat syaitan macam kau di dunia ini, Pak. Aduh, biarlah wak rugi seketek, Pak, asal jangan orang balabuan. Itu sifat-sifat syaitan, Bu. Jadi kalau ada yang model-model itu dalam diri kita, Pak, maka hindarilah. Kenapa? Itu warisan dari syaitan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah Abdullah Ibnu Maktum, Bapak Ibu, ya, kita ambil pelajaran bahwa setiap waktu kita ke masjid itu, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, Pak. Ya, Allah ampunkan dosa kita, Allah hapus kesalahan kita, Pak. Allah angkat derajat kita. Nah, inilah, Pak, yang dimaksud oleh Sauban tadi. Kenapa sebentar ya Allah? Kenapa tidak jauh? Kenapa sedikit perjalanan saya ya Allah? Kenapa tidak jauh? Karena Sauban melihat begitu banyaknya keutamaan sholat berjamaah, Bapak Ibu. Ada orang, Pak, namanya rugi 30 juta demi menjalankan sholat 5 waktu. Tahu Pak kisahnya, Pak? Apa kira-kira tidak usah sholat berjamaah maghrib ini. Kalau Bapak berangkat, Ibu berangkat ke masjid hari ini, sholat berjamaah, tunaikan, ya, 1 kali sholat Bapak Ibu, maka rugi Bapak Ibu 30 juta. Mau, Pak? Siap, Bapak Ibu? Mungkin belum, Pak. Mungkin belum. Tapi ada, Pak, di Indonesia. Siapa namanya, Pak Ibu? Namanya adalah Budi Hartawinata. Dia kalau nanti Ibu akses di internet, kisahnya viral. Dia adalah bos konstruksi baja yang PT-nya, Pak, PT Arta Mas Graha. Ini kisah nyata viral yang kita temukan tentang menjaga sholat berjamaah. Dulunya beliau, Pak, tukang las biasa. Tukang las biasa, kemudian dengan kerja kerasnya, dengan ketekunannya, dia bisa membuat sebuah perusahaan, dan kemudian perusahaannya itu, Pak, berkembang dengan sangat baik. Kisah ini menarik, Bapak Ibu. Dalam slogannya dibuat, utamakan sholat berjamaah dan keselamatan kerja. Itu slogan di tempat PT-nya itu. Utamakan sholat berjamaah dan utamakan keselamatan kerja. Nah, 2 itu. Maka Bapak Ibu, ketika siang harinya, ya misalnya bukan karyawan itu kerja siang nih, Pak, misalnya sholat zuhur. Ketika sholat zuhur masuk, Bapak Ibu, demi menjaga sholat berjamaah para karyawannya, Pak, yang muslim tuh, maka diinfokan kepada perusahaan, ketika azan zuhur berkumandang, maka matikan semua mesin. Jadi mesin untuk alat-alat apa tuh, Pak, yang di perusahaan tuh matikan mesin. Makanya, Pak, orang kepercayaan beliau berkata kepada beliau, bos,
Kalau seandainya dimatikan mesin selama 15 menit setiap zuhur, maka perusahaan kita akan rugi 30 juta. Satu kali matikan mesin, Pak, untuk menunaikan sholat berjamaah, sholat zuhur itu, kita akan mengalami kerugian 30 juta. Kata bosnya ini, Pak, kata siapa ini? Kata Budi Harta ini. Tidak apa-apa, wahai karyawanku, ya, tidak apa-apa kita rugi 30 juta, asalkan jangan rugi karyawan-karyawanku untuk menunaikan sholat berjamaah. 30 juta, Pak, kali 30 hari. Berarti ruginya dalam 1 bulan. Tapi dia tidak peduli, Pak. Tidak peduli. Ternyata, Bapak Ibu, semakin dia tidak peduli dengan kerugian tadi, perusahaannya semakin besar, Pak. Ya, yang ditaksir kerugian mencapai ratusan juta setiap bulan, Pak, justru perusahaan semakin besar. Pak, ceklah nanti perusahaan dia itu berkembang sampai sekarang, Pak. Nah, ketika diwawancara oleh orang, kenapa engkau, wahai Budi Harto, kenapa engkau mau mematikan mesinmu ketika bekerja untuk sholat berjamaah? Karena apa, kata dia? Yang mendatangkan rezeki ini adalah Allah. Maka tugas kita berusaha. Kalau Allah mau kasih banyak, silakan. Mau Allah bangkrutkan, silakan. Mau Allah kembangkan usaha ini, silakan. Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah bagaimana kalau saya tidak matikan mesin ini agar nanti kerugian sholat berjamaah para karyawanku. Itu demikian, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, viral kisah ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita, Pak, jangan sampai kita gadaikan sholat berjamaah hanya karena dunia yang sedang kita kejar. Dulu, Pak, ada di Kota Bandung, ini tidak mau disebutkan nama, Pak, tapi kisah ini juga viral. Di Kota Bandung itu, Bapak Ibu, ada seorang tukang becak, ya, yang dulunya dia adalah sopir angkot. Ketika dia menjalani profesi supir angkot itu, Bapak Ibu, tidak pernah ditinggalkan setiap waktu sholat berjamaah. Subuh dia datang ke masjid, sedang membawa penumpang dia datang ke masjid, Pak. Pokoknya intinya dia sepanjang kehidupannya itu, Pak, sholat berjamaah dijaganya. Maka qadarullah, Bapak Ibu, suatu ketika perusahaan ini bangkrut, perusahaan tempat dia bekerja, tempat angkot itu, bangkrut bosnya itu. Akhirnya banyak angkot yang terjual di Kota Bandung itu, karena harga bensin naik dan lain sebagainya. Maka ketika itu, Bapak Ibu, jatuhlah dia tidak punya pekerjaan lagi. Tapi sholat berjamaah terus, Pak. Orang yang sholat berjamaah itu, Bapak Ibu, hidupnya optimis. Kenapa? Karena dia yakin rezeki dari Allah. Maka, Pak, adalah sisa uang sedikit, dibelinya becak, Pak. Maka mulailah beralih profesi dari supir angkot menjadi tukang becak. Jadi setiap kali membawa becak itu, Bapak Ibu, tiba orang azan, maka kalau ada orang minta anta, Pak, anta apa kasinan, Pak, kecil orang, Pak. Bekolio orang azan, membawa sholat berjamaah. Biarlah, Pak Ibu, tidak mendapatkan penumpang asal berjamaah tidak tinggal. Nah, ujian, Pak. Misalnya ada driver kita kini, Pak, barukah datang ke masjid, azan berkumandang, aplikasi sedang hidup, tiba orderan, Pak, aku ujian. Sanggup tidak seperti orang tukang becak di Kota Bandung ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika, Pak, ya, karena dia ini menjaga sholat berjamaahnya, ada seorang perempuan kaya raya, pengusaha, dia itu terjebak macet, Pak. Dia menaiki mobil Mercy, dia terjebak macet karena dia pengen ke sebuah tempat pembelanjaan yang ada di Kota Bandung itu, ke sebuah mall. Maka dipanggilnya becak bapak tadi, Pak. Pak, bapak tukang becak, ya, mau ndak antarkan saya dicalik ada tukang becak, Pak, ya. Perempuan ini adalah orang kaya, turun dari mobil mewah. Kecil. Apakah betul ibu mau naik becak saya? Ibu saja naik dari kendaraan mewah. Kece ibu itu betul, wahai bapak pembawa becak. Betul. Kenapa? Karena jalan macet, saya pengen cepat sampai ke tempat pembelanjaan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, baiklah, naiklah nyotas becak, Bapak Ibu. Laka sampai ke tempat pembelanjaan tadi, Pak, tiba azan berkumandang. Tiba azan berkumandang, padahal tidak jauh oleh, Pak. Kalau seandainya nyogas, taruh kayu, taruh becak itu, tiba tuh. Tapi, Pak, ketika azan berkumandang, sebagaimana prinsip hidupnya untuk menunaikan ibadah berjamaah, maka dibelokkannya Pak Ibu ke masjid, ke lapangan, ke parkiran masjid. Kakak lah ibu apa tadi? Pak, apa kamari ibu ambo kan tempat belanjanya kan masih ada di sekitaran sana. Kata bapak tadi, Bu, mohon maaf ya, hari sudah azan, ambo harus menunaikan sholat berjamaah. Jadi, ibu tunggulah dulu.
kece ibu tepa antan salah sabanta kasinan. Mohon maaf bu, ya, ambo tidak bisa mengantarkan karena orang sudah azan. Jadi ambo harus menunaikan sholat berjamaah. Kalau ibu tidak senang, silakan ibu pergi melanjutkan perjalanan dan pembiayaannya gratis, tidak usah bayar. Jadi Pak, biarlah dia tidak dibayar asalkan menjaga sholat berjamaah. Kemudian Pak, baiklah kata perempuan tadi, ditunggu berjamaah Bapak Ibu, kemudian selesai berjamaah diantarkan Pak ke tempat pembelanjaan tadi. Kata orang tadi, Pak, kata Ibu tadi, tunggu di sini ya, saya belanja dulu, nanti antarkan saya kembali ke tempat mobil saya. Maka Bapak Ibu, penasaranlah perempuan ini. Apa kata dia dalam hatinya, Pak? Saya baru saja mendapatkan pelajaran yang berharga dari tukang becak tadi. Kenapa Pak? Dalam keadaan hidup susah saja, dia mau meninggalkan rezeki yang sudah ada di depan matanya demi menjaga sholat berjamaah. Itu ujian. Maka Bapak Ibu tersentuh hati perempuan ini. Jadi ketika mau akan pulang Pak, dia meminta kepada tukang becak tadi, wahai Bapak, boleh tidak saya ikut ke rumah engkau? Kata tukang becak ini, Pak, silakan. Akhirnya Pak diikuti ke rumahnya, ternyata dia tinggal di sebuah rumah petak Pak, ya, ukuran sebuah kamar. Di situ dia tinggal bersama anak dan istrinya. Sempit sekali rumahnya Pak, sempit sekali. Nah ketika tinggal di situ, kemudian dia tinggalkan oleh perempuan tadi Pak uang 1 juta. Kemudian dia berkata, besok temui saya kembali di tempat yang sama. Ada sebuah hotel Pak di tempat itu untuk ditemui. Baiklah kata tukang becak. Singkat kisah Bapak Ibu, apa yang diberikan oleh perempuan tadi? Didaftarkanlah tukang becak ini untuk naik haji, dan kemudian dibelikan oleh orang ini Bapak Ibu sebuah angkot yang baru, diuruskan izin tambangnya, baru Pak dia bisa menjalankan profesi seperti semula, membawa angkot kembali, dan angkot itu milik dia dan hak hasilnya adalah untuk dia. Apa pelajaran dari sini Bapak Ibu? Bahwa orang-orang yang mau menjalankan sholat berjamaah itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Pak dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dan sungguh-sungguhlah dalam menunaikan sholat. Maknanya di sini Bapak Ibu, bersabar itu dan bersungguh-sungguh itu mencari kesempurnaan dalam sholat, yakni berjamaah. Kami tidak meminta rezeki darimu, kata Allah. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kebaikan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menunaikan sholat berjamaah itu, Allah yang jamin rezeki kita Pak. Allah yang jamin kehidupan kita. Jadi kita tunaikan saja perintah Allah, sholat berjamaah, maka Allah pasti akan memberikan keutamaan-keutamaan kepada kita, meskipun dengan cara yang tidak pernah kita duga-duga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kisah Sauban, bagian yang pertama Bapak Ibu. Kata Sauban, kenapa dekat, kenapa tidak jauh? Maknanya begitu besar keutamaan sholat berjamaah, sebagaimana kisah-kisah yang kita utarakan mengiringi dari kisah Sauban ini. Yang kedua Bapak Ibu, kata Sauban, kenapa tidak baru, kenapa yang bekas? Kenapa tidak baru, kenapa yang lama? Jadi Pak, suatu ketika Sauban ini pernah keluar rumah ya, dalam keadaan musim dingin. Ya, dipasang baju di bagian dalam satu Pak, baju bagian dalam itu baju baru. Nah, bagian luar baju sudah lama. Kemudian melangkah keluar rumah, sampai di luar rumah Bapak Ibu, nampak seorang yang sedang kedinginan. Kata orang itu, boleh tidak saya meminta bajumu selai? Ya, kata Sauban, boleh. Dibuka lah Pak Ibu bajunya yang bagian luar tadi. Artinya Pak, baju lama atau baju baru? Baju lama. Diberikan kepada orang yang sedang kedinginan tadi Pak. Ditampakkan oleh Allah ketika sakaratul maut betapa mulianya kebaikan dari memberi orang, membantu orang tadi Pak. Makanya kecek Sauban, aku tak yang baru membagi ya Allah, aku yang lama, pengen balik kembali ke dunia Pak, untuk memberikan yang baru kepada orang-orang yang kita berikan kebaikan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kenapa sedikit, kenapa tidak banyak? Karena Sauban ini punya kebiasaan Pak, dia itu kalau lagi punya rezeki Pak, jadi rezekinya tadi itu dibagi-bagi kepada orang. Adi dapat rezeki seketek Pak, alah dipakai untuk kebutuhannya, adi cari ini orang Pak, dibagi-bagi lah rezeki itu sedikit-sedikit.
Nah, ketika kebiasaan ini ditampakkan ketika sebelum meninggal, maka kata Sauban, kenapa tidak semuanya ya Allah? Kenapa sedikit? Artinya Pak, kalaulah boleh meminta kembali, hidup kembali, saya pengen kasihkan semua rezeki saya untuk orang lain. Begitulah Sauban. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dan yang ketiga ini, pelajaran dari Sauban ini Bapak Ibu adalah keutamaan memberi kebaikan kepada orang lain. Keutamaan memberikan kebaikan kepada orang lain, kebaikan yang kita beri adalah kebaikan yang terbaik, bukan yang biasa, bersembahkan yang terbaik untuk orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Pak sempat Pak, dalam kehidupan kita ini, kita memberi orang Pak, ada orang kelaparan, kemudian kita bantu Pak, kita beri orang itu makan. Maka ada hadis Nabi SAW menyebutkan Bapak Ibu, siapa yang memberi makan orang yang sedang kelaparan sama dengan keutamaan orang yang menunaikan sholat sepanjang malam. Bahkan lebih besar keutamaan memberi makan kepada orang lain. Siapa yang memberi makan kepada orang lain Bapak Ibu, maka lebih utama daripada orang yang memakmurkan 1000 masjid jami'. 1000 masjid Pak dimakmurkan, lebih utama orang yang memberi makan. Siapa yang memberi makan kepada orang lain lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Siapa yang memberi makan kepada orang lain lebih utama daripada menjamu tamu-tamu Allah di kota Makkah. Artinya Pak Ibu, keutamaan memberi orang lain, apalagi yang terbaik Pak, pasti pahalanya luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tampakkanlah di akhir hayat kita tentang kebaikan-kebaikan yang kita beri kepada orang lain ketika kita akan wafat. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Mari kita persembahkan yang terbaik untuk orang lain, berikan yang terbaik, sukalah membantu orang. Kenapa? Karena di penghujung hayat Allah akan berikan keutamaan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana kisah Sauban ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita ikuti kehidupannya, sehingga kita bisa menjadi bagian yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kesimpulan dari tausiah kita malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, kalau kita ingin bersama Nabi di akhirat kelak dalam surga, maka sering-seringlah menanamkan kerinduan kepada Nabi dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Nabi selama kita hidup di dunia. Yang kedua Bapak Ibu, keutamaan sholat berjamaah tidak hanya untuk dunianya, tetapi juga nanti untuk akhiratnya. Kenapa? Karena setiap kaki yang kita langkahkan ke masjid, itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita bisa seperti Abdullah ibn Maktum, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita biasakan untuk memperbanyak kebaikan kepada orang lain. Kebaikan yang kita beri adalah kebaikan yang terbaik dari apa yang kita punya, karena kebaikan itu akan ditampakkan ketika di penghujung hayat, dan Allah pasti akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nafasa an mu'minan kurbatan min kurabid dunya nafasallahu bid dunya wal akhirah, wa may yassarallahu mu'sirin yassarallahu bid dunya wal akhirah. Siapa yang mau memberi kemudahan kepada orang lain di dunia dengan bantuan-bantuan yang dia berikan, maka di dunia Allah akan bantu dia, di hari kiamat pun Allah akan bantu dia dengan pahala-pahala yang telah dia kerjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dibimbing oleh Allah untuk mengikuti kehidupan sahabat-sahabat Nabi, khususnya Sauban radhiyallahu anhu, agar kita mendapatkan keistimewaan kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.